semua itu kita lakukan supaya konsep berdirinya SPM itu benar-benar nyata. Hanya ada kenaikan Rp6.990. Kalau kita rupiahkan per hari, itu sebesar 220, bukan 220.000, Rp220 itu per hari. Upah minimum kabupaten adalah upah jaring pengaman paling bawah. Sementara kalau kita melihat teman-teman yang ada di kabupaten kita itu masa kerjanya bisa sampai melewati. Ketika undang-undang ini diterapkan, ditetapkan, maka akan berimbas kepada kaum pekerja. Jelas merugikan kaum pekerja. Terbukti melalui PP atau turunan aturan pelaksana daripada Undang-Undang 19 tahun 2020 tersebut, hari ini kenaikan upah pun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngobrol Pintar Kami Foundation episode 8 dengan tema PP 36 tahun 2021 dan di balik kesejahteraan karyawan perusahaan Tuban. Kami Foundation selalu mengabdi untuk rakyat dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bagaimana pentingnya media digital guna untuk menangkal media hoax dan radikalisme. Kami Foundation menebar kebaikan dan membantu memberikan informasi dan klarifikasi mengenai isu sosial, politik, budaya, ekonomi, dan kreativitas. Podcast Ngobrol Pintar Kami Foundation ini bisa kalian saksikan di YouTube Kami Foundation dan disiarkan secara live di Instagram @kami_foundation. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Putri Aisal Fadila atau Puput MC yang di sini akan bertindak sebagai host begitu, selaku host pada podcast Ngobrol Pintar kali ini. Nah, tentunya pada podcast Ngobrol Pintar kali ini saya tidak akan sendiri. Saya sudah ditemani oleh dua orang yang hebat-hebat di bidangnya masing-masing, yakni ada Mas Duraji selaku Ketua Umum FSPMI Tuban dan Mas Ibnul Qayyim selaku Sekretaris Umum FSPMI Tuban. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam, Mbak. Oke, bagaimana kabarnya Mas Qayyim? Alhamdulillah Mas baik. Duraji? Alhamdulillah. Terima kasih sudah mau berbincang bersama kami di episode podcast kali ini. Nah, sebelumnya nih Mas, bisa tolong dijelaskan mengenai Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI itu sendiri, Mas? Silahkan. Saya atau Mas Rey? Ketuanya dong pastinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa lebih dekat ya? Kami Foundation sudah mengenal di sini Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Nah, sebagai pola pembuka, kita jelaskan bahwa FSPMI itu apa? Iya. FSPMI adalah sebuah federasi serikat pekerja yang mana dibentuk dari tataran tingkat pusat, wilayah, dan kemudian daerah, yaitu Tuban sendiri. Federasi Serikat Pekerja Metal dulu dibangun melalui pemimpin-pemimpin buruh internasional. Pemimpin buruh yang membangun berdarah-darah sampai sekarang tetap konsisten memperjuangkan kaum buruh. Wow. Gitu. Nah, sejarah SPMI atau FSPMI terbentuk tidak begitu saja lahir. Bagaimana itu? Sejarahnya panjang. Mungkin kalau kita jelaskan di sini tidak akan selesai 1 atau 2 jam. Wah. Singkatnya saja. Singkatnya saja bahwa FSPMI lahir karena keprihatinan kaum buruh yang didera, yang disakiti, yang diberi haknya oleh kaum kapitalis. Itu yang mendasari motorik FSPMI lahir di Indonesia ini. Dan FSPMI tidak hanya berlaku atau untuk teman-teman serikat pekerja saja,
FSPMI lebih lahir untuk Indonesia. Itu sudah terbukti, sudah diakui banyak kalangan. Lahirnya BPJS Kesehatan, lahirnya perjuangan yang bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia, inilah bentuk atau bukti bahwa FSPMI hadir untuk Indonesia, bukan untuk kalangan pekerja saja. Mungkin itu prolog terkait dengan Federasi Serikat Pekerja Wanita Indonesia. Oke, terima kasih prolognya. Karena pastinya sebelum kita berbicara mengenai PP dan lebih lanjut, ada dua orang tokoh dari FSPMI. Pastinya pemirsa ingin tahu FSPMI itu apa gitu, dan tadi sudah dijelaskan begitu. Yang ingin saya ketahui lagi, Mas, ini sudah berapa lama jenengan dalam naungan FSPMI ini? Sudah berapa lama, dan bisa diceritakan track recordnya sampai sekarang bisa menduduki jabatan ketua saat ini? Begitu, baik, terima kasih. FSPMI di Kabupaten Bali ini kurang lebih hampir mendekati angka 4 tahun. 4 tahun. Perihal menduduki posisi itu kan jadi hal yang penting karena kebetulan juga kita diamanai menjadi pendiri FSPMI yang ada di Kabupaten Bali sendiri, sehingga posisi itu tidak kita dapatkan melalui sesuatu yang negatif teman-teman. Kita dapatkan karena memang ini adalah kita orang-orang pendiri, sehingga pada saat itu pendirilah yang mampu, yang bisa, yang diamanahkan menjadi pimpinan di Kabupaten Bali itu sendiri. Oke, baik. Berarti saya sekarang sudah berbincang dengan ketua sekaligus pendiri gitu ya. Oke, bergeser ke sisi berikutnya nih, Mas Qoyim, begitu saya manggilnya ya? Iya, Mas Qoyim. Kalau tadi kita sudah berbincang dengan ketuanya, sekarang kita harus mengulik mengenai sekretarisnya nih. Kalau dikatakan bahwa organisasi ini baru berdiri 4 tahun, apakah Mas Qoyim ini juga termasuk salah satu pendirinya juga? Dan bisa diceritakan singkat, Mas, bagaimana track record-nya? Oke, siap. Jadi gini, Mbak, terima kasih tadi saya menyambung apa yang disampaikan saudara saya, Mas Duraji. Jadi berawal dari tahun 2017 memang untuk kita Babat Talas, kalau orang Jawa ngomong Babat Talas. Kita sama-sama Mas Duraji di saat itu kita terbentuk dari satu sektor ya, artinya satu perusahaan. Kita jelaskan dulu perbedaan daripada serikat pekerja, kemudian naik ke jenjang yang lebih tinggi ada federasi, kemudian naik lagi ada konfederasi. Nah, di tingkat perusahaan itu ada yang namanya serikat pekerja tingkat perusahaan. Kalau kita itu kita sebut pimpinan unit kerja. Ya, berawal dari pimpinan unit kerja di tingkat perusahaan, satu perusahaan yakni di PT Semen Indonesia, Persatuan Pekerja PT Semen Indonesia, kemudian lambat laun hingga memasuki tahun hampir ke 5, 2017 ke 2022, alhamdulillah sudah terbentuk hampir, kalau kita total secara keseluruhan dengan SI mungkin hampir 23 PUK. Cuman karena SI itu di wilayahnya sama, tempat kerja yang sama, sehingga kita gabung menjadi Persatuan Pekerja PT Semen Indonesia. Tapi di perusahaan lain kita bagi-bagi. Jadi di sektor SBI sendiri, Semen Solusi Bangun Indonesia sendiri, kemudian di IKSG juga ada. Itu total ada 23 PUK. Jadi ya, kemudian dari ke 23 PUK itu kita terbentuklah sebuah, kalau kita ngomong tentang organisasi bisa dikatakan DPC ya, tapi di serikat pekerja kita FSPMI itu konsulat cabang. Oke, begitu ya. Kalau anggota sendiri hampir 2000 kalau di total. Ini sudah menjawab pertanyaan saya berikutnya. Pertanyaan kepada sekretaris kan seputar itu begitu. Anggotanya berapa? Sudah banyak ya, Mas, berarti ya? Ya, alhamdulillah, karena mungkin ada trust, kepercayaan dari beberapa teman-teman di pekerja formal, terutama di industri-industri besar Kabupaten Bali. Oke. Kalau kita telisik judulnya, nama federasinya kan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Apakah itu hanya meliputi perusahaan-perusahaan metal saja atau bagaimana? Bisa.
Iya, silakan. Memang terkesan agak aneh kalau melihat daripada namanya itu kompensasi. Iya. Terkesan hanya perusahaan yang bekerja di dunia aja. Aja tambah begitu. Memang dulu sejarahnya LSPM terbentuk itu dimulai dari mereka. Jadi perusahaan-perusahaan yang bekerja bekerja di perusahaan saja. Namun berjalannya waktu, yang tadi saya sampaikan bahwa LSPM ini kan ini Indonesia, lahir untuk Indonesia. Berjalannya waktu banyak perusahaan-perusahaan yang tumbuh kembang di Indonesia ini dan tidak hanya di sektor mereka, tidak hanya di sektor pabrik baja. Ada di aneka industri banyak tempat berdirinya pabrik-pabrik itu, sehingga kita harus ibaratnya melahirkan sebuah serikat pekerja anggota. Dari sanalah lahir ada elektrik elektro, ada aneka industri, ada di perkapalan, ada juga di AMK, otomotif mekanik komponen yang bekerja di dunia pabrik kapital. Dirgantara juga. Itulah dulunya Meta memang perusahaan baja, kemudian melebarkan sayap, melahirkan serikat pekerja anggota yang lain. Jadi tidak secara khusus di pekerjaan atau di perusahaan yang bekerja di bidang kita. Oke, begitu ya Mas, berarti nggak sesempit itu, lebih luas lagi jangkauannya begitu. Dari riset yang saya lakukan nih Mas mengenai FSPMI, nah tadi saya sempat melakukan riset begitu, saya mendapati bahwa ada misinya adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan pekerja Indonesia dan keluarganya yang layak bagi kemanusiaan dan adil dan beradab begitu. Itu luar biasa sekali, sangat mulia begitu. Nah, apa saja sih isu-isu yang pernah dikawal oleh FSPMI Tuban sejauh ini, Mas? FSPMI Tuban tentunya yang paling sering terjadi dikawal adalah tentang upah. Dan yang paling terpenting yang kita kawal tentang jaminan sosial. Itu yang dasar penting seorang pekerja atau masyarakat umum mendapatkan itu. Banyak kasus yang kita tangani, termasuk jaminan sosial yang katakanlah contoh di sebuah rumah sakit yang mestinya mendapatkan hak jaminan kesehatan tidak didapatkan, kita advokasi kemudian selesai. Semua itu kita lakukan supaya konsep berdirinya SPM ini benar-benar nyata dirasakan oleh masyarakat luas. Oke, nah kalau saya bertanya kepada Mas Fahim ini, isu yang terakhir kali deh, yang akhir-akhir ini baru saja selesai dikawal atau mungkin masih proses pengawalan, itu apa Mas? Oke, siap. Jadi isu yang terakhir pasti di awal tahun ya, ini di awal tahun itu jelas yang masih membekas di teman-teman, terutama di kelas pekerja, di kalangan pekerja itu masalah upah atau upah minimum kabupaten yang dulu kita kenal dengan upah minimum regional UMR. Hari ini kan UMK, upah minimum kabupaten. Nah, itu prosesnya panjang. Diawali di tahun 2021, di akhir tahun, bulan November kita sudah awali, bulan Oktober kita awali. Kemudian melalui proses-proses itu, melalui rapat dengar pendapat juga dengan DPR, kemudian di Dewan Pengupahan juga kita kawal, ada satu anggota kita juga masuk di Dewan Pengupahan, kemudian kita juga lakukan audiensi-audiensi dengan pemerintah, dinas dan sebagainya. Nah, bukan hanya di wilayah daerah saja atau di Kabupaten Tuban saja. Proses ini juga kita kawal melalui teman-teman di wilayah, di Surabaya, DPW, kita kawal sampai di gubernur juga. Teman-teman Tuban juga mengikuti semua proses-proses ini hingga gongnya itu di tanggal akhir November 2021. Itu kita kawal terus. Namun memang sampai diputuskan atau ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur waktu itu Gubernur Hovifah, itu memang kenaikan UMK sendiri di Tuban masih tidak bisa terangkat. Aduh, sayang sekali ya. Hanya ada kenaikan Rp6.990. Kalau kita rupiahkan per hari, itu sebesar 220, bukan 220.000, Rp220 itu per hari. Ya, ini menjadi sebuah kalau kita ngomong kerja layak apa enggak, jelas enggak layak ketika ada kenaikan seperti itu.
itu. Tapi teman-teman dari DPW maupun di DPP di pusat sampai hari ini tetap mengawal proses-proses ini. Bagaimanapun caranya kita masih proses, siapa tahu ada hasil yang memang bisa lebih baik daripada penetapan UMK yang sudah ditetapkan. Oke, jadi memang cukup memprihatinkan ya Mas, manakala ada kondisi yang seperti itu namun kebijakannya belum tanggap merespon hal tersebut. Dan sejauh ini proses pengawalannya masih terus berjalan. Terus berjalan sampai hari ini. Oke, bergeser kembali nih ke Pak Ketua. Saya ingin tahu bagaimana dari kacamata ketuanya kondisi karyawan perusahaan yang ada di Kabupaten Tuban secara umum bagaimana? Kondisi karyawan. Kalau kita di kalangan kita bicara tentang karyawan itu lebih kepada organisasi. Karena kita sering kali organisasi itu kalau pekerja Buruh, karyawan itu lebih jadi kepada karyawan tetap. Ya. Tapi itu jadi konsep kita. Nah, gambaran umum kondisi perburuan atau kondisi karyawan yang ada di Kabupaten Tuban ini, saya rasa melihat dari sisi upahnya menggelam. Itu satu dari sisi upah. Kemudian dari jaminan sosialnya juga banyak perusahaan yang tidak memberikan jaminan sosial kepada pekerjanya. Itu penting. Kemudian selanjutnya di sini di Kabupaten Tuban itu sendiri, upah minimum kabupaten adalah upah jaring pengaman paling bawah. Sementara kalau kita melihat teman-teman yang ada di Kabupaten Tuban ini masa kerjanya bisa sampai melebihi 25 tahun. Dari 1 tahun sampai 25 tahun. Nah, upah itu sendiri kan hanya berlaku untuk 1 tahun ke bawah untuk UMK. Nah, bagaimana tentang upah minimum atau upah yang diberlakukan untuk pekerja yang masa kerja di atas 1 tahun ke atas? Itu yang harus dipikirkan. Pemerintah itu sudah ada aturan untuk skala upah yang mestinya diterapkan di perusahaan-perusahaan Kabupaten Tuban. Namun sampai detik ini, saya rasa hanya 2% yang bisa menetapkan upah untuk skala upah itu sendiri. Sehingga kondisinya sekarang itu sudah upahnya rendah, UMK-nya tidak naik. Saya rasa kondisi buruh yang ada di Tuban hanya mampu bertahan hidup itu saja. Hanya mau bertahan hidup dan itu untuk 1 orang pekerja saja. Belum bicara tentang bagaimana keluarganya, belum bicara itu. Nah, upah itu pada dasarnya memang hanya untuk pekerja yang wajar. Kayak gitu. Oke, berarti memang belum menjamin ya keberlangsungan bagaimana dia menafkahi keluarganya dan sebagainya. Nah, tadi juga sudah disebutkan berarti Mas ini beranggapan bahwa pemerintah belum melaksanakan sesuai regulasi yang ada, perusahaan belum melaksanakan sesuai regulasi yang ada, begitu ya Mas. Nah, kalau kita kembali ke tema besar kita adalah PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Berarti memang adanya PP tersebut, apakah sudah ada yang berubah atau tidak sih Mas sebenarnya? Oke, jadi kenapa di awal di akhir 2020 ya, itu penolakan besar-besaran itu hampir di seluruh Indonesia. Adanya undang-undang Omnibus Law atau kita lebih kenal dengan, kalau kita di Serikat Pekerja atau kalangan pekerja itu Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020. Nah, kenapa kita tolak? Karena memang kita tahu bahwa ketika undang-undang ini ditetapkan, maka akan berimbas kepada kaum pekerja, jelas merugikan kaum pekerja, dan terbukti melalui PP atau turunan aturan pelaksana daripada Undang-Undang 11 tahun 2020 tersebut. Hari ini kenaikan upah pun kecil, Minim sekali ya. sangat kecil. Jadi dibanding tahun sebelumnya, kalau kita di Tuban di tahun 2005 tahun terakhir itu kenaikan kan tinggi, sampai di 2019 terakhir itu ada kenaikan 13
persen lebih. Nah, hari ini di tahun 2022 ketika diterapkan PP 36 tahun 2021 munculnya hanya 0, berapa persen, enggak sampai 1%. Malah jadi anjlok begitu ya, Mas? Ya, itu kenapa kita tolak dari awal, kita tolak munculnya Omnibus Law karena itu yang pertama. Yang kedua, imbasnya apalagi terkait dengan pengupahan, ada lagi masalah UMSK. Jadi dulu di Undang-Undang 13 tahun 2003 itu ada upah minimum sektoral kabupaten. Jadi bedain upah minimum kabupaten kemudian upah minimum sektoral kabupaten. Kalau UMK itu menyangkut secara umum. Tapi kalau UMSK itu klasifikasi dari beberapa perusahaan yang memang sudah selayaknya ada kenaikan melebihi daripada UMK itu sendiri. Jadi dibedakan di sini. Tidak lantas disamakan, katakanlah gini. Contoh, perusahaan kerupuk atau perusahaan permen, gajinya UMKI dibandingkan dengan perusahaan besar seperti perusahaan semen, tidak mungkin disamakan. Nah, itu logika saja ya, seharusnya seperti itu. Namun sayang karena memang lagi-lagi perhatian pemerintah, keseriusan pemerintah untuk mengawal ini. Kalau kita ngomong wacana berapa tahun sudah UMSK ini sudah diwacanakan 2005 atau tidak salah 2005 diwacanakan hingga munculnya undang-undang terbaru ini tidak terrealisasi, sehingga di undang-undang terbaru sudah tidak ada aturan UMSK. Padahal sebelumnya diatur harus ada UMSK. Namun karena lagi-lagi kinerja dari pemerintah 10 tahun yang lalu pun juga demikian, tidak serius untuk mencoba menyerap aspirasi dari teman-teman serikat pekerja, sehingga ini kelewatan. Yang lain di daerah ring 1 Mojokerto, Sidoarjo, kemudian Surabaya, kalau kita ngomong di sana daerah ring 1 Jawa Timur ya, yang berdekatan dengan pusat kota, itu ada pasukan dan sebagainya. Dan perusahaan yang ada di sana dan dengan di Tuban kita bandingkan hari ini sama sebenarnya. BUMN di sini ada besar-besar, kemudian kilang minyak sebentar lagi, TPBI dan sebagainya. Ini sangat disayangkan ketika tidak muncul upah minimum sektoral kabupaten hingga munculnya undang-undang terbaru itu. Salah satunya mungkin bisa ditambahi saudara saya. Silakan. Kalau kita bicara tentang PP 36 itu mestinya saya juga enggan bicara. Kenapa demikian? Karena dari awal memang sudah kita tolak habis-habisan. 2020 memang disampaikan saudara saya, 2020 sampai kita Tuban pun tanggal 8 itu kita aksi besar di Tuban, dan juga sudah muncul rekomendasi dari DPRD Tuban. Itu sudah kita mulai dari sana. Kan saya tadi bilang enggak, karena sejatinya kita sudah tahu bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini akan menyengsarakan buruh. Sebelum ditetapkan pun kita sudah bisa menganalisis. Kemudian sampai lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja turunannya PP 36 tahun 2021 juga banyak yang didegradasi. Salah satunya tentang Dewan Pengupahan, yang mana Dewan Pengupahan tidak mempunyai ruang diskusi, tidak mempunyai ruang untuk merekomendasikan, memberikan pertimbangan kepada bupati untuk tentang kenaikan upah minimumnya. Semua terpatok kepada rumusan PP 36, yang mana di dalamnya fungsinya hanya ada pada BPS, yang di sana termuat tentang konsumsi per kapita, kemudian rata-rata jumlah orang terbanyak bekerja, kemudian ada lagi dibagi dengan rata-rata orang terbanyak bekerja. Nah, logikanya sederhana. Kalau melihat ini agak menggelitik ya. Rumusan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat itu seolah-olah hanya untuk membatasi kenaikan upah minimum. Logikanya jelas bahwa ketika ada komponen yang tadi saya sebutkan rata-rata orang bekerja di Tuban itu besar, maka pembaginya menjadi besar dan hasilnya pun kecil. Itu untuk menghitung batas atasnya demikian sistem yang dianut dalam PP 36 tersebut.
Kan dia merasa lucu, masa orang banyak bekerja malah upahnya semakin diturunkan. Nah, Kan udah aneh lagi. Makanya saya tadi kan ada kena PP 36 itu kan kita bicarakan. Dan kita sampai sekarang pun masih tolak mentah-mentah itu dan sudah diputuskan melalui putusan MK itu juga. Dan sebenarnya kita sudah memenangkan itu. Sampai sekarang pun akan kita kawal, jangan sampai lengah. Kemenangan kita itu tidak harus kita sia-siakan terkait putusan MK yang barusan lahir. oke. Kalau saya lihat datanya itu peraturan pemerintah atau PP ini mulai berlakunya sudah tahun lalu ya Mas. Memang berlakunya tanggal 2 Februari 2021 dan sekarang sudah menginjak awal tahun di 2022. Nah, PP ini mencabut PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Nah, sebetulnya apa sih Mas yang membedakan antara PP baru dengan PP yang lama itu? Jadi yang banyak perbedaannya. Rumusan PP 78 itu masih menganut sistem demokrasi atau di Dewan Pengupahan pun masih ada ruang diskusi. Walaupun memang sudah dibatasi di sana. Dulu juga pakai rumusan. Yang di PP 78 itu menggunakan pertumbuhan ekonomi dan inflasi misalnya. Yang mana tahun-tahun lalu pertumbuhan ekonominya minimal dan inflasi itu minimal 8%. Untuk yang ada dalam PP 36 ini diambillah salah satu yang paling besar antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Oke. Nah, di tahun ini yang mana di antara pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang terbesar itu diambil atau hanya ada 1,92 itu inflasi yang diambil, sehingga kenaikannya itu sangat kecil sekali. Bahkan di sejumlah daerah ada yang tidak naik karena adanya efek daripada PP 36. Jadi perbedaannya jelas. Dulu ada pertumbuhan ekonomi dan inflasi ditambahkan, kalau sekarang itu diambil salah satu mana yang paling tertinggi. Secara angka sudah jelas bisa perbedaan sangat jauh sekali tentang PP 78 dan PP 36. Jadi apakah itu menjawab kebutuhan kita? Tentang PP 36 ini tentunya tidak menjawab. Tentunya tidak. Tentunya tidak menjawab. Karena begini, kalau melihat dari Tuban itu sendiri, kenaikan hanya 6.990 itu hanya 0,sekian%. Sementara inflasinya 1,92. Logikanya berpikir kan jelas bahwa ketika upah minimum atau kenaikan upah itu lebih rendah daripada inflasi, maka daya beli pun akan tergerus. Sudah jatuh tertimpa tangga, naik ke tahun 2022 disambutlah telur naik 30.000. Aduh, itu parah. Kemudian pertama dan segala macam ada isu yang mencengangkan. Upah tidak naik, kemudian disambut dengan harga-harga pokok yang naik. Ini menjadi tragis dan ironis di pengupahan di Indonesia. Begitu. Sampai nggak habis pikir gitu ya Mas, kok bisa kebijakannya seperti itu. Nah, ini bergeser ke Mas Koyim nih. Apakah betul nih Mas, UU Cipta Kerja melalui PP nomor 35 tahun 2021 yang Mas sampaikan tadi memberikan kemudahan bagi pengusaha dalam melakukan PHK. Nah, karena katanya sekarang ini pengusaha tidak perlu melakukan perundingan dengan serikat buruh atau buruh yang bersangkutan yang akan di PHK itu. Kalau sebenarnya kita ngomong tentang PHK itu kan memang sensitif ya. Apalagi kalau bicara tentang pengusaha, yang mana pengusaha sendiri itu punya aspek, artinya punya sifat bahwa pengusaha itu punya wewenang yang tidak terbatas. Iya. Ya, itu. Jadi pengusaha itu punya wewenang yang tidak terbatas, sehingga muncullah regulasi-regulasi sebagai batasan-batasan. Ya, namun sayang, munculnya PP 35 memang ada beberapa yang berbeda daripada aturan sebelumnya. Jadi ada ruang di situ, ada ruang bagi pengusaha untuk mem-PHK pekerjanya. Termasuk dalam hal efisiensi juga. Kalau perusahaan ngomong efisiensi, maka muncullah nanti PHK. Proses-prosesnya tentu beda dengan
aturan sebelumnya, jelas. Nah, terkait dengan PHK tanpa perundingan, tetap kalau saya melihatnya masih ada perundingan, cuman untuk hasil akhir ini memang di wewenang kesepakatan tadi, kesepakatan antara pengusaha dan pekerja itu sendiri. Nah, kalau kita ngomong kesepakatan antara pengusaha dan pekerja, tentu nilai tawar bargaining daripada pekerja dan pengusaha itu beda. Yang ikut serikat saja kadang mudah di PHK, apalagi yang ini kalau sendiri yang ngomong teman-teman yang kadang mungkin belum berserikat, itu bagaimana nilai tawarnya? Jelas mau tidak mau dia juga mengikuti aturan daripada kebijakan perusahaan. Iya. Oke. Nampaknya memang mau nggak mau harus ikut begitu ya, namanya ada yang mengatur dan kita tinggal menjalankan. Kalau tidak, ya sudah, jangan kerja di sini. Mungkin seperti itu ya logikanya. Oke. Sekarang saya ingin menanyakan nih kepada Mas Duraji. Praktik kerja kontrak dan outsourcing buruh di sektor industri mental di Indonesia kabarnya semakin hari semakin diskriminatif, Mas, dan semakin eksploitatif. Nah, apakah kenyataannya memang demikian dan apakah di Kabupaten Tuban memang demikian? Ya, kalau bicara tentang praktek kontrak kerja, itu hampir 80% pekerja yang ada di Kabupaten Tuban itu hubungan kerjanya menggunakan perjanjian kerja, artinya kita sebut family itu pekerja kontrak. 80% bisa melihat. Tapi kalau melihat daripada objek pekerjaan yang ada di Kabupaten Tuban ini, bahkan hampir 80% itu tidak semestinya tidak menggunakan sistem kontrak. Melihat dari objek pekerjaannya yang bersifat tetap. Ini kan kalau bicara kontrak ini yang musiman, yang sekali selesai dan musiman. Tapi yang ada di Kabupaten Tuban ini banyak perusahaan yang bersifat tetap, yang langsung berhubungan langsung dengan produksi, kemudian tidak bisa di kontrak itu, tapi diakali oleh perusahaan supaya bisa mengatur sistem kontrak itu sendiri. Bagaimana itu, Mas? Mudah saja bagi perusahaan mengatur sistem itu. Dan yang saya sayangkan ini pemerintah sendiri atau yang khususnya di Kabupaten Tuban tidak begitu hadir dengan kondisi yang terjadi sekarang. Di kontrak itu mestinya tidak boleh lebih daripada 3 tahun atau 2 tahun kemudian berpanjang 1 tahun. Jangan undang-undang yang lama ya. Mestinya sekali lagi tambah 1 kali perpanjangan kontrak, setelahnya menjadi karyawan tetap. Tapi di Kabupaten Tuban ini tidak demikian. Yang terjadi 2 tahun kontrak kemudian diputus, diganti oleh perusahaan yang baru, kemudian tahun berikutnya diambil alih oleh perusahaan yang lama. Ini seolah-olah memang sistem akal-akalan. Praktek yang sudah diatur sedemikian rupa mengakali supaya tidak menabrak hukum dan aturan itu sudah diterapkan oleh pengusaha yang ada di Kabupaten Tuban. Itu yang terjadi tentang sistem kontrak yang ada di Kabupaten Tuban. Jadi seperti itu. Oke, boleh diminum dulu, Mas, barangkali haus. Kita break sejenak, minum dulu. Oke, kita tetap harus banyak minum air putih ya, agar jernih tentunya dalam memikirkan ini dan tentunya dalam mengawal isu-isu seperti ini ya, Mas. Oke, kita kali ini akan membahas mengenai COVID-19. Tentunya tidak terlepas tahun-tahun belakangan ini adalah tahun-tahun corona, tahun-tahun COVID-19. Nah, apakah banyak pekerja pabrik di Kabupaten Tuban yang terdampak, Mas? Kalau kita ngomong COVID, di awal memang banyak ya. Tapi untuk tahun-tahun berikutnya atau di bulan-bulan berikutnya itu di awal-awal memang banyak yang terpapar, teman-teman yang terpapar. Tapi sebagai tenaga kerja sendiri, hal demikian tidak terasa. Ya, tidak terasa, cuman ada gejala-gejala itu pastilah untuk di awal-awal. Cuman untuk di tahun ini saya rasa tidak ada dari teman-teman pekerja buruh, karena mungkin pekerja itu tahan banting ya teman, dibandingkan teman-teman yang staf ya, teman-teman yang staf di kantor yang ber-AC dan sebagainya itu cenderung sering terpapar dibandingkan dari kita yang tenaga kasar ya. Itu
kelihatan mana yang tahan banting, mana yang enggak. Ini serem. Kelakarnya harus seperti itu. Iya, kelakarnya seperti itu. Jadi orang dinas banyak yang terpapar, teman-teman juga memang banyak. Kita akui teman-teman juga banyak, tapi enggak segitu lemahnya dari teman-teman pekerja. Saya yakin teman-teman tahan banting daripada teman-teman yang ada di kantor. Oke, tapi kalau berbicara soal PHK, efisiensi kerja, itu apakah memang di awal-awal dulu banyak yang diputuskan hubungan kerjanya? Alhamdulillah dari keanggotaan kita ya di sektor SI maupun SBI dan juga IKSG tidak ada yang memang di PHK karena alasan COVID, tidak ada. Mungkin ke teman-teman yang jasa ya, perhotelan, restoran yang benar-benar terdampak memang. Tapi untuk anggota kita alhamdulillah tidak ada yang di PHK karena COVID. Karena apa? Alasan yang pertama bahwa juga di Tuban tidak ada PSBB, tidak ada. Jadi tidak ada alasan yang kuat untuk mem-PHK teman-teman. Proses-proses transportasi dan sebagainya, produksi dan sebagainya tetap berjalan seperti biasa. Itu. Oke, baik. Sekarang saya ingin mempertegas lagi nih kepada Mas Duraji. Saya ingin bertanya apakah PP nomor 36 tahun 2021 ini sudah sesuai dengan kondisi daerah di Kabupaten Tuban atau belum? Baik, sebelumnya saya mau nambahin tentang COVID-19 tadi. Menarik bicara tentang COVID. Oke. Nggak ada habisnya kalau bicara tentang Silakan. COVID. Apakah kira-kira pekerja itu berdampak tentang COVID ini? Kalau Mas Bayu tadi menyampaikan bahwa kalau secara kesehatan berdampak tapi tidak begitu dirasakan, karena pekerja memang tahan banting. Amin, semoga ya. Alhamdulillah. Yang kedua, ini yang saya kritisi, dampak apa yang dirasakan oleh teman-teman pekerja adalah dampak ekonomi. Kenapa saya sebut demikian? Memang upahnya tidak dikurangi di kebanyakan. Upah tidak dikurangi, ini yang penuhnya bekerja. Namun teman-teman itu kan tetap harus memenuhi kebutuhan protokol kesehatan. Itulah yang setidaknya tidak difikirkan oleh pemerintah, bahwa teman-teman itu harus membeli hand sanitizer, masker dan lain-lain. Itu sekarang sudah menjadi kebutuhan khusus, kebutuhan yang perlu dipenuhi oleh teman-teman pekerja. Itu menjadi dampak ekonomi yang harus kita berpikir menyisihkan uang untuk membeli itu. Itu dampak ekonomi dari sisi perekonomian. Terus kemudian yang dampak yang dirasakan adalah dari sisi ekonomi tentang teman-teman yang di PHK. Ada yang di PHK di sektor perhotelan tadi yang saya sampaikan. Tapi alhamdulillah mungkin saat ini sudah ada mediasi dan mungkin akan dilakukan kembali karena sudah ada perbaikan dari sisi kesehatan Indonesia itu sendiri. Tapi kan sudah saya bilang melanda dan tidak seperti sebelumnya. Itu. Kemudian tadi pertanyaan tentang PP 36 bagaimana? Tolong diklarasi, saya seperti kan tadi saya sampaikan enggan bicara PP 36. Tapi semakin enggan semakin ingin saya kulik begitu Mas. Apakah PP nomor 36 tahun 2021 ini sudah sesuai dengan kondisi daerah di Kabupaten Tuban? Tentunya tentang bidang pelukan. Saya rasa ini tidak mewakili daripada keinginan teman-teman pekerja, tidak sesuai. Kenapa demikian? Karena upah yang ada di Kabupaten Tuban ini dari tahun 2015 itu kenaikannya 8%, 13% sampai bahkan 15%. 250.000 ada yang sampai mendekati 300 itu dari tahun-tahun sebelumnya. Semenjak adanya peraturan yang baru ini langsung terdegradasi, turun drastis, hanya kenaikan 6.000. Bayangkan, tahun-tahun sebelumnya saja minimal 170.000 itu untuk UMK. Tapi dengan berlakunya PP 36 ini hanya naik 6.000. Sangat berdampak sekali dengan kondisi yang ada di Kabupaten Tuban. Kalau bicara tentang investasi macam-macam, memang investasi Tuban sementara yang menjamin KIT kemudian proses menjamin. Tapi itu tidak menjawab, belum bisa menjawab tentang kesejahteraan kaum buruh yang ada di Tuban. Karena
karena sudah dibatasi melalui daripada PP 36. PP 36 ini kalau saya menghitung, saya menganalisis butuh waktu 28 tahun untuk Tuban itu mencapai upah minimum batas atas atau yang kita hitung 23.200 sekian. Itu kalau memakai hanya memakai PP 35 saja butuh waktu 28 tahun. Bayangkan 28 tahun kita berjibaku bekerja keras, upahnya segitu, dan itu pun hanya untuk pekerja saja. Nah, itu bagaimana yang sudah punya istri, sudah mempunyai anak satu, anak dua, itu harus kita pikirkan bersama-sama. Iya. Tidak serta-merta kemudian PP 36 dipaksakan lahir dan harus diterapkan. Pemerintah tinggal diam, tidak mau mencari solusi yang terbaik atau mencari terobosan untuk mengatasi situasi yang ada di pemerintahan. Mungkin itu ya bisa. Oke. Ini semakin menarik nih Mas. Saya ingin mengulik mengenai pemerintah nih. Jika dinilai oleh Mas Duraji dan Mas Koyum nih, sejauh mana keberpihakan pemerintah terhadap buruh dewasa ini? Monggo, silakan. Soal apa dulu Mbak mungkin? Ini kan ada masalah kesejahteraan, kemudian kalau kita lebih mendalam lagi ada upah. Ini keterpihakan yang seperti apa mungkin pertanyaannya bisa dijelas. Mengenai upahnya. Kalau kita ngomong upah, kita pernah belajar berdiri sendiri. Ya, kita pernah belajar berdiri sendiri dan alhamdulillah kita juga sampai berlari ya. Itu kalau kita analogikan. Di tahun 2019. Nah, di tahun 2019 di saat itu suatu pencapaian yang luar biasa dari teman-teman Tuban, dan juga saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman DPW yang ada di Jawa Timur yang mengawal di saat itu kenaikan upah sebesar 12, berapa persen. Padahal di regulasi ya, kalau kita ngomong regulasi di saat itu ada kenaikan 8,07%. Seharusnya kalau kita ngomong regulasi, PP-nya ada PP 78 tahun 2015. Itu kenaikan UMK di tahun 2020 itu sebesar 8,07%. Nah, ini kenapa saya sebut berlari? Karena apa? Belajar berdiri ya, belajar berlari sendiri, teman-teman. Kenapa? Di pemerintah sendiri itu tidak ada kemauan untuk menaikkan yang lebih daripada regulasi. Regulasi 8,07 ini. Padahal kalau kita ngomong wewenang, jelas wewenang di daerah ada otonom, jadi punya kewenangan menaikkan atau mengusulkan kepada gubernur berapa kenaikannya, melebihi regulasi pun bisa seharusnya. Tapi sayang di saat itu memang pemerintah enggan mengatrol ya, menaikkan lebih, naik lagi tidak mau. Ya, kita kawal, teman-teman kawal di Surabaya di saat itu alhamdulillah mencapai angka 12,87% kalau tidak salah. Alhamdulillah itu hasil pencapaian yang luar biasa, bukan kerja keras dari Pemkab, saya rasa ini kerja keras dari teman-teman pekerja yang ada di Tuban. Sampai segitunya makanya kita analogikan bahwa kita berjalan sendiri dan akhirnya mampu berlari. Itu yang mungkin bisa menjadi perhatian khusus di Pemkab. Seharusnya lebih memperhatikan, bisalah kenaikan itu melebihi daripada regulasi. Tinggal kemauan saja dari Pemkab. Nah, berarti kan ini artinya pemerintah itu belum menjawab kebutuhan dari teman-teman buruh begitu ya. Nah, kalau seperti itu kondisinya, apa yang mas-mas ini pikirkan, apa yang harus dilakukan oleh Pemda untuk menjawab kebutuhan kesejahteraan buruh ini? Tentang upah tadi, jadi pemerintah Kabupaten Tuban ini juga harus berpikir membuat sebuah terobosan. Bagaimana upah itu tidak stagnan, bagaimana upah itu tidak hanya berpaku kepada aturan yang ada di atasnya. Contoh PP 36. Banyak daerah lain yang mengeluarkan sebuah diskresi yang merekomendasikan di atas daripada peraturan PP 36. Misalkan ada di daerah Jember itu bupatinya mau dan mampu membuat diskresi yang mestinya kenaikannya itu tidak
mestinya kenaikan menggunakan PP 36, tapi bupatinya berani atau mau membuat diskresi merekomendasikan upah itu di atas dari ketentuan PP 36. Nah, di Tuban sendiri tahun ini kan sudah kita rasakan di pemerintahan yang baru, dan ini juga sudah kita rasakan di pemerintahan sebelumnya. Tuban tidak berani mengambil diskresi, tidak berani mengambil terobosan untuk melakukan upaya supaya upah yang ada di Tuban itu tidak pertama hanya mengacu pada peraturan yang ada di atasnya. Harusnya lebih berpikir bagaimana supaya kesejahteraan masyarakat pekerja itu lebih bisa terakomodir, lebih bisa meningkat, supaya daya beli buruh itu bisa meningkat, tidak stagnan. Bagaimana bisa Tuban keluar dari zona kemiskinan jika upah buruhnya saja tidak bisa dinaikkan? Betul, betul. Itu harus menjadi konsensus dari pemerintah Kabupaten Tuban. Oke, Mas. Banyak daerah lain yang sudah melakukan diskresi. Pertanyaan saya, apakah Kabupaten Tuban kiranya ada harapan atau ada bayangan dekat-dekat ini akan melakukan diskresi juga? Mungkin begini, Mbak. Jadi itu tinggal mau atau tidak mau. Kalau kita ngomong mampu, semuanya juga mampu. Ada wewenang punya wewenang di masing-masing kepala daerah untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan tersebut. Tinggal mau atau tidak mau. Saya yakin di pemerintahan baru pun, karena memang ini baru, mungkin belum berani, mungkin belum mau atau belum berani. Nah, berkaca dengan hari ini yang terjadi, terutama di daerah Ring 1, Surabaya, kemudian Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan, dan Gresik yang mengalami kenaikan di atas PP 36 itu bisa. Kemudian ditambah lagi Jember, itu kan bisa. Di tahun 2021 juga Bojonegoro juga mengeluarkan diskresi, itu bisa. Semoga saja harapan kami tetap bahwa kami tetap optimis lah dengan investasi yang begitu pesat di Kabupaten Tuban. Sudah barang tentu harus diimbangi dengan kenaikan atau kesejahteraan buruh yang meningkat juga. Jangan sampai lahan produktif yang hari ini hampir habis di Kecamatan Jenuh itu harus dibayar dengan kenaikan upah yang sedikit. Sangat disayangkan. Kan gini, kita analogikan, jangan sampai yang dulu teman-teman atau warga-warga yang tanahnya sudah hari ini diambil alih oleh proyek besar itu dulu mampu menyekolahkan anaknya hingga kuliah S1, S2 dan sebagainya. Kemudian muncul perusahaan baru, perusahaan besar. Kemudian nanti ujungnya adalah bahwa mereka tidak mampu menyekolahkan anaknya sampai sarjana. Ini sangat disayangkan nanti. Malah ada penurunan. Iya, jangan sampai hanya berpacu kepada kenaikan upah yang sedikit. Hari ini di Tuban sendiri, kalau kita ngomong tentang pabrik semen yang sudah berdiri sejak 90-an, di tahun 90-an, mayoritas warga lokal pun masih belum ada perhatian. Pengangguran masih banyak di sana. Sedangkan siapa yang menikmati? Menikmati hasil daripada sumber daya yang ada di Tuban itu kan kebanyakan memang di luar Kabupaten Tuban yang menikmati dengan gaji yang lebih besar daripada teman-teman warga lokal itu sendiri. Kalau kita ngomongkan warga Tuban, hingga ini perlu perhatian dari Pemda. Saya yakin perlu perhatian dari Pemda, entah itu melalui Perda, karena Perda yang 19 tahun 2016 kemarin juga butuh dilakukan peninjauan ulang, ya, terutama terkait dengan komposisi tenaga kerja lokal. Di Perda itu 60-40, 60 warga lokal, 40 di luar daerah Tuban. Itu sudah seharusnya berkaca dari pabrik semen, harus ada perubahan minimal 80-20% lah. 80 warga lokal, 20% warga non lokal. Luar, begitu. Jadi memang yang saat ini 60-40 itu masih belum ya, masih kurang begitu ya. Iya, masih kurang. Saya jangan sampai menjadi penonton lah.
dari Betul. teman-teman. Kita juga harus menikmati hasil dari daerah kita sendiri, begitu ya. Baik, tak terasa sesi kita sudah hampir berakhir dan sekarang saatnya closing statement. Jadi saya persilakan kepada Mas Diraji untuk memberikan closing statementnya. Silakan. Demi menjaga daya beli buruh, pemerintah harus membuat sebuah terobosan agar terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tetap kawal kemenangan kita di MK, jangan dibiarkan kemenangan ini musnah sirna begitu saja. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali, tetap kawal kemenangan kita di MK. Selanjutnya saya persilakan kepada Mas Qoyim untuk juga memberikan closing statementnya. Pengusaha punya wewenang yang tanpa batas. Maka sudah sewajarnya pemerintah hadir untuk melindungi yang lemah. Bukan hanya sekedar menjadi penengah. Terima kasih. Luar biasa sekali. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Mas Diraji dan juga kepada Mas Qoyim sudah menemani Sama-sama. saya di Dialog Coffee Foundation episode kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih juga buat penonton setia Coffee Foundation dan nantikan episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.